Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi Pak Kuat. Pagi. Apa kabar? Wah, baik. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat semuanya. Pagi ini kita mengikuti persekutuan doa pada masa Pentakosta. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian transformasi kehidupan dari seseorang yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua, adalah pelaku sejarah dari GKJ Dayu. Untuk itu mari kita dengarkan dari tema yang cukup menarik sebenarnya, yaitu sehabis hujan terbitlah pelangi. Sehingga kalau hujan pun tidak selalu bahwa hidup ini tanpa kabut. Jalan hidup tidak selalu. Mari kita pujikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Makasih Allah, pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami semua bangun pagi dan menggeluti firman-Mu. Kiranya berkat-Mu memberkati kami semua melalui perenungan dan kesaksian dari seseorang yang akan kami dengarkan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga semuanya menjadikan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Apa kabar Pak Kuat? Baik. Ya. Tema pagi hari ini itu sehabis hujan terbitlah pelangi, seperti lagunya yang dipilih oleh Pak Kuat. Ya. Ya. Saya menyapa warga dulu. Oh ya, monggo silakan. Bapak Ibu yang terhormat dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Pak Kuat ini salah seorang pelaku sejarah gereja. Dari awal yang sebenarnya berproses dari awal ketika, coba ceritakan Pak Kuat ketika waktu itu masih sekolah ya Pak ya, di SPG, betul ya Pak? Ya. Gimana ceritanya waktu itu? Kok terus tiba-tiba bisa mendengar suara Kristus itu seperti apa Pak? Iya. Saya dulu sekolah di SMP Putri 3 Terban. Sejak kelas 1 saya sering ikut paduan suara, jadilah itu Putri Atmi. Dan malahan suatu saat kami sebagai paduan suara mengisi kur. Waktu guru saya Pak Tukijo pernikahan di GKJ Gondokusuman. Saya membaca tulisan Jawa di atas mimbar. Awit Allah masih awit Allah asih merang jagat, anggone ngasi nganti ngumparake putrane kang untang-anting supaya saben wong kang ngugemi aja nemu karusaan nanging duwenana urip langgeng. Walaupun waktu itu belum percaya Yesus. Saya belum Kristen. Ya. Dari situ saya berpikir kok kepenak
kok nyaman. Karena saya dari keluarga yang kurang begitu memperhatikan soal spiritual. Jadi terlalu bebas. Jadi kalau saya dulu tidak sekolah di Bopri, seperti apa saya? Jadi saya sangat bersyukur menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus. Berapa lama berproses itu Pak, memutuskan? Iya, dari SMP kelas 1, kemudian saya baptis itu waktu kelas 3 SPG bersama Pak Bejo Mulyono, yang memberi katekisasi Pak Sukardan, yang membaptis juga Pak Sukardan di GKJ Gondokusuman. Waktu itu kelas 3 SPG ya Pak? Ya, baptis itu 29 September 68. 68, sementara ya. Bapak lahir 1949. Ya. Luar biasa. Setelah mengajar, ya. Kemudian mengajar di mana Bapak? Ya, awal-awal begitu lulus SPG belum dapat pekerjaan, saya tetap kebaktian di GKJ Dayu bersama Bu Laminem ngajar sekolah minggu. Kemudian tahun 70 saya mengajar di SD Bentara Watan Muntilan. Kebetulan di Muntilan itu guru agama adalah guru kelas. Jadi saya sambil belajar mengajar, juga sambil belajar beragama. Karena apa? Sejak dari lulus SPG, saya sudah jadi orang Kristen, lalu di Pantan Dayu ngajar sekolah minggu, di SD Bentara Watan Muntilan, saya juga sebagai guru agama. Dan juga kesana kemari ngajar juga Pak? Nah, kemudian pendetanya Pak Saryadi di GKJ Muntilan. Kalau sore hari, habis maghrib, Pak Pendeta mengajak saya untuk mengajar di daerah Gulon ke selatan. Pak Pendeta pegang yang tua, saya pegang anak-anak. Pakai ambin besar itu loh, ambin besar. Jadi anak-anak saya ajar sekolah minggu firman Tuhan, Pak Pendeta yang tua. Itu semua anaknya orang Kristen atau? Bukan, jelas orang-orang belum Kristen. Namanya di Desa Sirahan. Jadi Muntilan Gulon ke selatan. Luar biasa. Itu pengalaman pertama saya sebagai guru SD, juga ngajar anak-anak. Selama 3 tahun? 3 tahun di Muntilan. Terus kembali ke Jogja lagi? 3 tahun di Muntilan, saya kan ngelaju Pak. Naik sepeda. Naik sepeda dari Jogja kemudian 3 tahun naik sepeda. Saya jalani. Waktu itu 68 kan Merapi meletus. Jadi Kali Putih itu sudah banyak pasir itu. Jadi agak prihatin juga. Jadi setiap hari 26 kilo dari Jogja ke Muntilan itu naik sepeda. Umur 19 tahun itu Pak ya? Waktu itu 68. 49, 68, 19 tahun. Ya, ya. Dan kemudian ketika kembali ke Dayu, kemudian merintis Dayu. Di Muntilan 3 tahun, saya ngajar di Muntilan naik sepeda, saya mikir, kalau selamanya di Muntilan sepeda terus kan ya payah. Saya ngelamar di Budia Wacana Keranggan. Diterima. Nah, 73 saya ngajar di SD Budia Wacana Keranggan. Bergereja tetap di Dayu? Bergereja tetap di Dayu. Merintis Dayu juga? Merintis Dayu juga. Kemudian 73 di Budia Wacana, 74 saya ngelamar di negeri. Ya berkat Tuhan diterima. Saya sebagai guru SD Gondolayu Negeri diperbantukan di SD Budia Wacana. Gitu. Ya. Jadi ngajarnya di Budia Wacana, gajinya di SD Gondolayu gitu. Terus ceritanya bagaimana dulu mengikuti proses Dayu awal-awal itu ceritanya bagaimana Pak? Awal-awal saya mengikuti di Dayu itu pertama kali ketemu Mbah Sip. Mbah Lip cerita, Pak, keluarga itu sebagai pepantan. Jadi saya sebagai keluarga setiap sore ada kebaktian keluarga. Karena keluarga itu sebagai pepantan kecil. Kunci utama keluarga Kristen yang baik adalah
keluarga sebagai pepantan dan tiap hari mengadakan kebaktian keluarga. Keluarga. Itu saya pegang pesan Pak Cipto Sudarmo. Itu sebagai cikal bakal GKJ Ndayu bersama anak cucu waktu itu 17 orang. Tahun 62. 62. Dari 59 sampai 62 itu proses. 17 orang. Iya. Terus kemudian prosesnya dari sana kemudian bisa seperti sekarang ini seperti apa, Pak? Wah, panjang Pak. Ya, gimana? Nanti kalau bisa tidak rampung. Ya, Ya. yang penting-penting aja ya Pak ya. Iya. Jadi dari 59 sampai 62 itu sebagai proses. Kebetulan di Ngentak itu ada katekisasi yang dipimpin oleh Bapak Sularso Supater. Pemuda-pemudi SGA, SGB dan SK Bobri itu berkatekisasi dengan Pak Sularso Supater di Ngentak dan Kadipuro. Nah, suatu saat menjelang tahun 62 Pak Cip itu berinisiatif. Daripada jauh-jauh dari Jalan Kaliurang ke Ngentak, kadang-kadang Pak Sularso Supater itu dipetuk, dijemput. Yang jemput ya Pak Prabowo, anaknya Mbah Cip, Pak Legiman, itu jemput lalu diajak ke Ngentak. Nah, supaya lebih dekat, Pak Sularso ya tidak jauh ke Ngentak, mbok iya. Sekarang bagaimana kalau katekisasi itu pindah di rumah Mbah Cip? Sekaligus kalau boleh rembukan dengan Majelis Gondokusuman, kalau perlu rumah saya dijadikan tempat kebaktian Pantan Ndayu. Gitu. Ceritanya pepantan Ndayu waktu itu. Terus itu disampaikan kepada Majelis Gondokusuman. Nah, sudah dirembuk dengan Gondokusuman. Pada bulan Februari 62 ada keputusan majelis bahwa katekisasi dan kebaktian di tempat wajib itu sebagai pepantan Ndayu. Nah, waktu itu kebaktiannya 2 kali di Ndayu, 2 kali di Gondokusuman supaya tidak lalu kontras gitu. Nah, waktu itu pepantan yang baru itu warganya 20. 20. Keluarga Mbah Cip itu 17 tambah 1 cucunya jadi 18. Dan yang orang lain selain Pak Cip itu Pak Legiman dari Jagalan sama Bapak Yakub Sardi dari Perujaan. Pak Legiman itu baptisnya tahun 60 Pak. Terus Bapak jadi majelis? Belum, saya belum terpanggil. Ya. Terus ceritanya waktu ketika jadi majelis pepantan terus berkembangnya seperti apa itu, Pak? Waktu jadi majelis, saya itu jadi majelis tahun 78 Pak. 78. Waktu perkenalan dengan Majelis GKJ Gondokusuman 78 itu Pak Santoso memperkenalkan gini Pak, ini majelis dari Ndayu, namanya Pak Fuad Santoso MA. Wah, saya kaget, Pak, bukan, Manten Anyar, betul. Jadi sama Manten Anyar Desember 78 itu sudah jadi majelis GKJ Gondokusuman, Majelis Pantan Ndayu, Majelis Gondokusuman Pantan Ndayu gitu. Terus proses singkat cerita seperti waktu itu ada juga pepantan yang juga mendorong Ndayu menjadi ini seperti apa, Pak? Jadi menyinggung orang lain ya Pak ya? Ya. Maaf menyinggung orang lain. Begini, pepantan Ndayu berdiri 62. Tadi saya katakan Februari 62. Dan warga mula-mula yang jadi warga mula-mula ya 20 orang. Keluarga Pak Cip tambah Pak Legiman, Pak Sardi 20. Kemudian yang kata sasi di Ngentak itu baptis tanggal 15 April 62, 10 orang. Kemudian tambah pindahan 2. Jadi 32. Kemudian dari berdiri sampai tahun 63, warga Pepantan Ndayu itu ada 60. Terus Bapak pernah cerita bahwa itu sampai Mbarek sana sampai ini? Oh ya, Pantan Ndayu wilayahnya dari Selokan Mataram ke utara sampai Besi, UI itu. Jadi cukup luas. Jadi
Dari Mbarek, Karangwuni, Kocoran, Manggung, Kentungan, Asrama 403 sampai Njuruk, Dayu, Gentan, Besi itu masuk Pepandan Dayu. Dan singkat cerita, ketika Pepandan seperti itu ditantang oleh Pepandan sebelah, kemudian menjadi mandiri. Itu perkembangan dari tahun 62 sampai 63 itu warga sudah 60. Kemudian sampai tahun 63, sampai tahun 70 itu 149. Catatan saya loh itu. Satu saat Pantan Sarimulyo itu berdiri tahun 70. Nah, kalau ada seorang bayi yang lahir, ada yang tertawa, gembira, ada yang menangis. Siapa Pak yang menangis Pak? Kalau ada bayi lahir, ada yang gembira, ada yang menangis. Yang menangis siapa Pak? Siapa? Orang tuanya. Bayinya toh yo. Bayinya. Jadi kalau ada bayi lahir, yang nangis bayinya, yang gembira orang tuanya. Ya toh? Jadi ada yang gembira, ada yang nangis. Nah, dengan kelahiran Sarimulyo ini, kita bersyukur punya adik. Tetapi, nah, wilayah Sarimulyo itu dari Selokan Mataram sampai Njuruk Sari Pasar Kolombo. Dan warga Pepandan Dayu dan warga Sarimulyo itu sama-sama warga GKJ Gondokusuman. Nah, warga kan boleh memilih masuk Dayu apa masuk Sarimulyo. sehingga semua masuk ke sana. Bukan, akhirnya dengan kelahiran Pantan Sarimulyo itu Dayu juga bersyukur. Kita dukung, kita sengkuyung supaya sama-sama berkembang. Dengan konsekuensi wilayah Dayu dari Juruk, dari Pasar Kolombo sampai Besi. Kemudian warganya yang dari Juruk ke selatan masuk Sarimulyo. Artinya susut, pindah ke sana. Susut banyak sekali. Menjadi berapa Bapak? Sepertiganya. Sepertiganya. Itu artinya misteri Tuhan ya. Iya. Jadi banyak menjadi sedikit lagi, itu Iya. hujannya gitu ya. Iya, iya. Terus muncul pelanginya seperti apa Pak? Gini Pak, saya ambil firman Tuhan ya Pak ya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dimatikan. Dari situ, kalau kita masih punya sinar pelik-pelik saja, Tuhan tidak akan menghapus. Maka Dayu harus tetap melangkah, tidak boleh putus asa. Terus akhirnya malah jadi punya diberi itu. Terus, bagikan dalam Mazmur 126, kita tetap berjalan maju sambil menabur benih. Dan kita ingat, berdirilah teguh, jangan goyah. Kamu tahu dalam persoalan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terus pelangi itu muncul, ada tawaran di sini, lokasi itu seperti apa Pak? Cerita gini, Pak Santoso berpesan pada kami, Pak Kuat, saya ngomong, kalau Dayu ingin berkembang, jangan numpang terus. Kepenaan numpang tempat Mbah Cip. Kalau ingin maju, pindah dari Dayu. Nah, terus singkat cerita gini. muter-muter, ini waktu muter-muter gitu ya. Ya. Terus akhirnya terus dapat tanah itu, bahkan malah Pak, cuma kas desa, seperti apa ini, itu? pada tahun 83 awal, Sarimulyo datang ke Dayu, Pak Sarimulyo. Yang nemani juga saya dan kawan-kawan. Dayu akan diwasa 1 April 83. Kok Dayu? Sarimulyo akan diwasa 1 April 83. Dayu boleh bergabung dengan Sarimulyo kalau bersedia. Waduh, gitu. Nah, rasanya seperti cambuk. Pak, maaf,
Dayu ingin berbenah diri untuk mengejar ketertinggalan. Biarlah kita tumbuh bersama. Sari Malio tumbuh diberkati Tuhan, Dayu tumbuh diberkati Tuhan, kita masing-masing punya berkatnya masing-masing. Nah, kemudian dengan cepat 83, Februari 83 bentuk panitia pembangunan. Diketahui oleh Pak Bardi, panitia itu ada 9 orang. Lalu buat program ingin bangun gereja supaya dari Dayu pindah. Tetapi ada 10 langkah. Jangan lihat. 10 langkah yang harus ditempuh oleh GKJ Dayu. Langkah pertama, tolong diingatkan. Langkah pertama, sudah bentuk panitia 9 orang yang diketuai oleh Pak Subardi. Laporan kepada Majelis GKJ Guntung Suman kalau Dayu ingin membangun gereja. Sudah laporan, lalu sosialisasi pada warga. Tanggapan positif. Sambil sosialisasi kemudian ada pengumpulan dana sebagai modal pertama. 400.000. 400.000. Oke. Kemudian sesudah sosialisasi pada warga mencari tanah. Nah ini Pak, yang mencari tanah itu yang agak sulit. Terus akhirnya dapat. Nah gini, ceritanya panjang Pak. Dayu itu pernah punya tanah di Kajen itu Pak, 400 meter. Tapi lenyap. Waktunya belum sampai. Terus pernah kerjasama dengan seorang sahabat beli tanah di barat Pepantan Dayu. Tapi akhirnya dapat di sini juga Pak. Singkat Belum, cerita. belum, nanti dulu. Sana gagal. Oh, ini Tuhan punya rencana yang lain. Nah, terus kita cari informasi ke kelurahan bahwa ternyata tanah kas desa itu banyak yang bisa didirikan tempat ibadah. Lalu ke Sinduharjo, cari informasi, bisa enggak? Kalau Dayu itu minta bantuan tanah kas desa untuk didirikan gereja. Positif Pak. Kelurahan. Ya, artinya lalu diberi tanah di Usung. Ya, 400 dari cerita Bapak meter. yang panjang tadi, tentunya banyak kesulitan yang dilalui seperti itu. Dan tidak akan mengira bahwa Pelangi seperti sekarang ini Tuhan memberkati beratnya perjuangan para pelaku sejarah Dayu. Dan sekarang seperti sekarang ini yang kami tinggal tahunya ada tanah di sini, di sana, di sini, dan juga kegiatan jemaat sudah begitu beragamnya, luar biasa. Bapak membuka pelangi yang luar biasa bagi Dayu. Terima kasih sekali. Andai kata belum selesai, sudah. Sampun ya. Itu luar biasa kesaksian Bapak. Tentunya masih banyak, kalau waktunya memungkinkan akan kita lain waktu juga akan menceritakan itu lagi. Mungkin kita akan memastikan bahwa Pelangi itu luar biasa, diciptakan Tuhan untuk kita semua bagi GKJ Dayu. Terima kasih sekali Pak Kuat, kesaksiannya yang tentunya tidak cukup walaupun 1 hari penuh. Gitu. Tetapi besok dan waktu bisa disambung lagi. Siap, terima kasih. Doakan masih bisa bertemu saya. Amin, terima kasih jemaat semuanya. Dan itulah luar biasanya Tuhan bekerja pada kehidupan berjemaat kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita pujikan kekuatan serta penghiburan. Tiap hari
kasih sekali lagi Pak Kuat. Sama-sama. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa mohon berkat dari Tuhan. Puji syukur kepadamu Tuhan atas berkat karunia Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami semua dengan cerita yang cukup menarik bahwa pelangi itu tentunya dimulai dari hujan yang luar biasa sehingga muncul pelangi-pelangi seperti sekarang ini di GKJ Dayu. Berkati kami semua Tuhan untuk memelihara pelangi kami, perbedaan kami tapi menjadi suatu keindahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu di GKJ Dayu dan seluruh perangkat pelayan yang melayani di dalam kegiatan beribadah di GKJ Dayu. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan salah kami. Kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih, selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.